Ketemu lagi di channel ini. Di depan saya sudah ada Motorola. Terlihat jelas tulisannya Motorola GM338, tapi tulisannya sudah hilang ya. Ini akan kita coba untuk memprogram radio ini. Ini VHF ya, kebetulan menggunakan laptop yang di sebelah kiri itu. Saya tunjuk itu. Ya mau tidak mau, kalau mau memprogram radio ini pasti menggunakan software dan komputer. Nah, ini kebetulan VHF. Ini kita hidupkan dulu ya. Kita hidupkan. Nah, ini ada isinya ya. Ini frekuensi atau channelnya yang ada. Nah, itu. Nah, ini yang terakhir itu Orda Telomoyo. Kemudian yang pertama 271. Nah, kita akan menambahkan satu channel di antara 271 dengan Orda Telomoyo tadi. Nah, kita membutuhkan kabel data. Saya pakai USB ya. Dengan di ujung yang lain itu RJ45 seperti ini. Nah, ini kabelnya ya. Jadi cukup menggunakan USB mestinya sudah bisa. Nah, ini yang masuk ke radio adalah ini RJ45. Kita masukkan ya di bawah tombol on off dan volume itu. Kita masukkan, pastikan masuk dengan baik. Kemudian untuk yang satunya di kabel yang USB-nya itu nanti kita masukkan ke USB port di laptop. Nah, ini saya masukkan di USB port yang ada di laptop saya. Saya menggunakan Acer 4732Z Windows 7 32 bits. Nah, ini termasuk laptop lama sih, bukan laptop baru. Laptop ini laptop dual core ini ya, dual core 4732Z. Jadi laptop yang cukup berumur lah. Tapi sejauh ini laptop ini lancar untuk membantu hampir semua radio yang saya program di tempat saya. Jadi kecuali tertentu saja yang harus butuh serial port. Kalau yang biasa-biasa laptop ini masih mampu. Nah, ini radionya. Ini di channel yang ini ya, 271. Kita akan tambahkan satu frekuensi ini nanti. Satu channel. Nah, kita langsung ke layar laptop. Di sebelah tengah ini sudah saya siapkan CPS atau softwarenya untuk GM338. Sudah saya buka. Kemudian kita tinggal klik ke file itu ya. Ya, kita klik file atau di bawah ini juga bisa ya. Ini read device, ini sudah biasanya di tag sendiri untuk komportnya, tinggal kita oke. Kita tunggu. Nah, di pojok kiri bawah ada tulisan reading device. Ini berarti prosesnya jalan. Kalau tidak ada reading device ya berarti ada yang tidak sambung antara komputer dengan radio. Nah, ini sudah muncul professional radio CPS nya. Nah, ini sudah. Nah, ini penampakannya ya di toolbar seperti ini. Kita buka satu-satu. Nah, kemudian edit, kemudian view ya, kemudian ada feature. Banyak sekali featurenya, mungkin saya nggak bisa bahas satu-satu karena tidak semua itu ada ya di fiturnya di radio ini. Nah, ini di general ini kelihatan. Nah, di frekuensi range-nya juga kelihatan. Di TX powernya ini kelihatan jenis radio yang berapa watt. Kemudian kalau kita klik radio configuration ya, ini banyak sekali menunya. Nah, ini ada menu basic ya. Ini ada beberapa, ini bahasa Inggris semua. Kalau Anda bahasa Inggrisnya kurang lancar ya buka kamus saja, pasti keluar semua artinya di sini. Ada LED atau lights, ini fungsi LED. Kemudian ada alert tones, ini suara alert itu. Dia akan keluar untuk volume tone-nya seberapa dan yang lain-lain. Ya, ini pilihannya ada ya, pilihannya ada beberapa. Kemudian scan, ini ketika menu scan kita pakai, ini fitur-fiturnya bisa diatur dari sini. Kemudian ini menu waktunya untuk mengakses menu. Kemudian ini tes ketika mau dinyalakan, diisi ya, diisi program. Kemudian dalam monitor pilihannya ada option board. Ya, ini ada banyak ya, ada banyak. Ini saya klik satu persatu karena begini pada prinsipnya. Ini mikrofon gain, ini juga bisa dicoba karena kebutuhan satu dengan yang lain tuh kadang tidak sama, mana yang mau dipentingkan. Bagi saya mikrofon penting, mungkin bagi Anda tidak penting.
Kemudian ini ada aksesori, mungkin bagi saya tidak penting, bagi Anda penting. Makanya menu-menu ini sebenarnya sangat lengkap kalau Motorola. Cuma ya kita harus berani mencoba. Nah ini TX low power dan high powernya mau bisa diatur kecil-kecil di sini satu-satu. Nah ini memang harus mencoba. Kemudian ini control and menu. Salah satunya ada conventional buttons. Ini tombol-tombolnya bisa diatur dari sini. Pencet short itu berarti pencet sebentar, kemudian long press itu pencetnya lama. Ini lengkap sekali. Saya gimana ya, saya mau menjelaskan satu-satu itu akan banyak sekali. Mungkin dalam satu video pun mungkin tidak akan cukup kalau mau dijelaskan satu-satu dan dicoba. Makanya ini ada gambaran ya, menunya itu pilihannya ada macam-macam. Silahkan dicoba. Memang kita ya harus berani risiko untuk mencoba. Tidak masalah. Jadi memprogram radio seperti ini jangan khawatir salah ya, jangan khawatir salah. Nah kemudian ini ada menu items, menu ya. Ini isinya di menu di radionya. Nah ini bisa diklik yang mana saja yang mau keluar. Kalau ini yang dicentang cuma 2, yang nanti yang keluar di radio hanya 2. Ketika kita memencet menu di radio, dan ini yang mau diaktifkan yang mana, yang tidak diaktifkan yang mana, bisa semua. Ya memang Motorola itu memberikan keleluasaan yang cukup besar bagi penggunanya ya. Cuma penggunanya juga harus pintar untuk memanfaatkan semua fitur-fitur ini. Nah ini kok nggak aktif karena yang di depan tadi di paling awal tidak diaktifkan. Kalau sudah diaktifkan, yang bagian sini tinggal dicentang. Kalau saran saya ini centang semua aja, nanti kita bisa memaksimalkan ketika radio dihidupkan. Nah, memang tantangan terbesarnya adalah ini bahasanya Inggris dan istilah-istilahnya kadang kita harus membuka lagi. Nah itu kemudian ini ada conventional personality, tadi itu isinya adalah channel-channel memori. Kemudian ini sinyalingnya juga lengkap loh ya. Ada MDC, DTMF, quick call, ada semua. Ya, MDC pernah saya bahas di video-video yang dulu di GP328 kalau tidak salah. Untuk DTMF saya di CP1660 ya, mungkin ke depan juga bisa lah kita bahas untuk DTMF setting di radio seperti ini. Nah ini menunya memang banyak. Kalau kita ingin menambahkan channel di sini ya, personality ini itu paling atas itu dan paling bawah yang itu tadi. Nah kita klik salah satu yang pertama juga tidak apa-apa. Kemudian kita klik yang tanda bintang ada garisnya, itu kita langsung menuju ke paling bawah. Kemudian kita tambahkan plus di hijau. Ini kita membuka channel baru ya, tinggal mau diisi apa. Nah ini mau saya isi, ini menunya banyak, jadi jangan heran menunya sangat banyak, kita diberi keleluasaan. Nah kita pakai tes saja ya, kita pakai tes nama channelnya, kemudian frekuensinya receive di 146 MHz, transmitnya di 145 MHz. Nah untuk transmitnya kita kasih tone ya, tone-nya itu nah ini TPL, kalau tanpa tone CSQ, kalau ini pakai TPL. TPL-nya nah ini luar biasa, bisa dipilih sendiri ini. Biasanya kan ada daftarnya. Nah kalau ini bisa dipilih sendiri, dibikin sendiri, bisa di luar yang umumnya juga tidak masalah. Tinggal Anda yang mau menggunakan, pengennya menggunakan tone yang seperti apa. Nah kemudian ini ada option, ini saya mau klik talk around biar bisa dipakai untuk direct kalau seandainya repeaternya off. Kemudian ini juga ada TX signaling juga ada. Kemudian scan-nya dimasukkan juga bisa. Nah ini fitur per channel saja sangat lengkap. Jadi kadang orang lupa nyeting, sudah setting satu channel, nanti di setting yang channel lainnya tidak disetting juga, jadi lupa. Nah setelah di situ kita buat channel yang di atas, kita harus masukkan di sini ya. Nah di zone ini kita nanti di paling bawah kita harus masukkan. Kalau tidak nanti nggak akan keluar di layar ini, di layar radionya. Nah ini add and ya, ditambahkan di paling akhir. Kemudian kita pilih channelnya yang paling bawah. Nah itu tes keluar. Kalau tidak ditambahkan di sini tidak akan keluar. Kita sudah ngisi di conventional personality tapi tidak ditambahkan di zone sini. Nah ini tidak akan keluar.
Satu yang perlu dilakukan sebelum write adalah mengecek di invalid fields ini. Nah ini, terus klik yang bawah. Nah kalau sudah tidak ada invalid fields, Anda boleh meng-write. Nah ini write dari software ke radio. Kalau masih ada invalid fields itu tidak akan pernah bisa di write. Jadi harus pastikan yang salah yang mana. Nah ini sudah ya, tinggal kita oke. Nah ini tidak ada tanda apa-apa ya, hanya ada tanda ini saja. Di kursor itu kan ada lingkaran biru itu, nah hanya itu, tidak ada grafik atau apapun. Nah jadi sebelum di write pastikan invalid fields-nya itu sudah kosong, tidak ada yang salah. Selama ada invalid fields pasti akan susah untuk dikirim datanya dari software menuju ke radio. Ya memang harus dicek satu-satu memang nanti. Nah sudah, kita kembali ke radionya. Ini masih di 271 ya, di yang pertama. Tadi yang terakhir itu adalah Orda Telomoyo. Nah sekarang coba kita cek sudah ada yang baru belum. Nah ini sudah ada tes ya, Orda Telomoyo tes, dan kemudian 271 tadi. Berarti apa yang kita setting tadi sudah masuk semua ke radio ini. Nah ini sebenarnya cukup mudah, cuma mungkin kalau masih ada yang belum jelas, belum paham, ada pertanyaan, silahkan ditulis di bawah, akan saya jawab semampu saya. Tapi tetap pede saja, kalau memprogram radio seperti ini pasti Anda bisa. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.